Oke guys, selamat sore, salam kartu tarot, salam zodiak. Nah, di sore hari ini guys, kita ketemu lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan membahas mengenai terkait bagaimana keadaan kamu mulai dari segi keuangan, asmara, bahkan pekerjaan kamu gitu. Nah, sebelum saya memberikan informasi terkait bagaimana keadaan kamu guys, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya Apri Sitorus, supaya menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya agar next video saya lebih semangat untuk memberikan informasi kepada teman-teman perihal terkait keadaannya gitu. Nah, di sore hari ini guys, saya akan membahas satu topik, di mana topik ini merupakan suatu topik yang sebenarnya saya tidak mau membahasnya gitu. Karena seakan-akan membuat saya yang berharap terhadap orang lain atau kamu yang berharap terhadap orang lain gitu. Nah, topik yang akan saya bahas di sore hari ini adalah apakah dia layak untuk ditunggu atau ada seseorang yang selayaknya kamu tunggu. Langsung saja guys. Nah, di sini saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu tersebut akan menggambarkan terkait sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Apakah dia masih layak untuk ditunggu atau tidak. Tapi menurut saya, daripada saya harus menunggu dia, lebih bagus saya mencari orang baru gitu guys. Hanya sekedar intermezzo doang. Saya akan mengambil beberapa kartu gitu guys, dimana kartu ini terkadang memang bersifat resonate, terkadang tidak bersifat resonate, tergantung bagaimana pemikiran teman-teman terhadap kartu yang saya bukakan ini dan saya ambil, apakah berpikiran positif atau negatif gitu. Nah, kita langsung saja guys. Di depan saya ini ada beberapa kartu gitu yang akan saya berikan informasi terkait seperti apa yang saya katakan tadi. Apakah kamu masih layak untuk dia tunggu atau dia masih layak kamu tunggu gitu. Tetapi bagi saya tidak ada kata layak untuk ditunggu, karena ketika saya disakitin seperti itu, saya harus bisa melupakan dia. Saya lebih bagus mencari orang baru daripada harus bertahan dengan orang lama, di mana orang lama itu memberikan rasa kepahitan gitu. Nah, kartu pertama, apa yang akan terjadi? Wow, ada muncul. Teman-teman bisa melihat sendiri. Ibaratnya teman-teman berada di posisi kartu yang saya pegang ini. Tangan seseorang dan tangan kamu seakan-akan memberikan saya sebuah informasi atau gambaran. Ada sekitar 50% perasaan kamu itu masih berharap, kamu itu masih menunggu kehadiran dia. Dan dia pun masih menunggu kamu juga. Ibaratnya antara kamu dengan dia belum bisa memberikan sebuah keputusan, di mana keputusan itu akan membuat suatu kebahagiaan. Gitu. Dari kartu yang saya pegang ini, saya menyimpulkan bahwasannya antara kamu dengan dia sama-sama masih berharap. Ada beberapa persen di perasaan kamu itu masih menunggu dia. Ini saya berbicara dari segi mantan pasangan kamu. Tetapi kalau saya berbicara dari segi orang baru pun sedang menunggu dan sedang berharap terhadap kamu, di mana orang baru tersebut kamu belum bisa memberikan suatu keputusan, kamu belum bisa untuk memberikan tindakan gitu.
yang menggambarkan bagaimana perasaan kamu terhadap orang baru itu. Nah, kartu selanjutnya ada kartu Cake, Egg of Pentacles. Kamu bisa melihat sendiri seseorang yang sedang fokus mengerjakan sesuatu, di mana di atasnya ada gambar koin. Koin itu merupakan suatu kemakmuran. Bisa dikategorikan antara kartu pertama dengan kartu yang kedua. Dengan topik yang saya bahas di sore hari ini, apakah dia masih layak untuk kamu tunggu atau kamu masih layak untuk ditunggu? Jelas, sama-sama masih berharap, ada yang ditunggu dan ada yang menunggu. Kamu masih fokus terhadap dia. Saya tidak tahu berapa persen perasaan kamu terhadap dia. Yang pastinya antara kartu yang pertama dengan kartu kedua, kalian berdua itu seakan-akan masih ada status, masih dalam fokus untuk membina hubungan yang sudah rusak itu menjadi baik. Seakan-akan memberikan saya sebuah sinyal atau reaksi bahwasannya kamu pun, perasaan kamu pun itu belum terima dan dia pun belum terima. Itu dia terhadap dua kartu ini. Kartu kedua seakan-akan memberikan saya sinyal atau reaksi bahwasannya kamu pun masih fokus, atau di kategori lain ada hal yang sedang kamu fokuskan di sini. Ada tindakan yang sedang kamu fokuskan di sini. Bisa saja mungkin kita ambil contohnya dari segi orang lain. Mungkin orang lain sedang fokus terhadap kamu, sedang mengejar-ngejar kamu, di mana dia berpikiran bahwasannya kamu itu adalah sebuah unsur kebahagiaan dia, karena kamu itu memiliki keuangan yang bisa diandalkan. Ini kartu kedua, guys. Seseorang yang sedang fokus terhadap tindakan, di mana tindakan dia ini bisa memberikan kemakmuran dari segi kehidupan. Nah, kartu selanjutnya bagaimana? Ada worry. Kayak ibarat seperti saya melihat seperti ada ketergantungan antara aspek pertama dengan aspek kedua, di mana ketergantungan ini saling membutuhkan, saling memberikan kenyamanan, walaupun memang kenyamanan dan kebahagiaan itu didasari dari sebuah pengkhianatan. Ada sedang berharap untuk menunggu dan saling ada kaitannya, ketergantungan. Itu kalau kita berbicara dari logika. Kalau kita berbicara dari hubungan, mungkin saat ini kamu menunggu dia bukan dalam arti sebuah perasaan. Siapa tahu kamu menunggu dia dari segi Pentacles koin. Ada sesuatu yang akan dia berikan, atau dia sudah berjanji terhadap kamu ingin bertanggung jawab, atau mungkin rasa tanggung jawab dia itu bersifat terhadap anak. Kalau saya berbicara dari segi orang baru, saya tidak tahu ikatan ketergantungan ini. Awal mulanya saya melihat keterkaitan ini berawal dari sebuah hubungan teman, di mana teman itu menganggap kamu adalah spesial, tetapi kamu masih berharap terhadap orang lain, di mana orang lain itu adalah mantan pasangan kamu. Kamu masih menunggu-nunggu. Ini dia. Nah, kartu selanjutnya. Iya. Dengan rasa kamu menunggu, dengan rasa ada aspek ketergantungan, seakan-akan pemikiran kamu itu masih berharap terhadap dia, berhayal. Seandainya hubungan yang terdahulu bisa diperbaiki, bisa saling memaafkan dan memberikan kata maaf. Ini kamu sedang berhayal terhadap pembaharuan hubungan. Kamu bisa melihat nih, kamu berhayal seakan-akan hubungan itu bisa kembali lagi. Kamu berhayal seakan-akan hubungan itu bisa diperbaiki lagi. Kamu berhayal kapan dia akan datang, dan dia pun seperti itu juga terhadap kamu. Tetapi antara kamu dengan dia
masih ada perasaan yang bergejolak di dalam hati, masih memikir-mikirkan. Ibaratnya masih saling terkoneksi, tetapi koneksi itu ada ikut campur dari pihak lain sehingga membuat kamu sama dia tidak bisa lagi untuk memperbaikinya. Nah, kartu selanjutnya, wow, saya mengatakan bahwasannya seandainya ada orang baru, ada kok King of Pentacles, Raja Uang, seseorang yang mapan, seseorang yang bisa diandalkan, seseorang yang bisa dikategorikan keuangannya baik, seseorang yang bisa dikategorikan bisa memberikan kebahagiaan. Saya tidak membicarakan bagaimana mantan pasangan kamu yang sedang kamu tunggu, tetapi saya membicarakan seseorang yang akan hadir terhadap kamu. Ada King of Pentacles, kamu bisa melihat sendiri raja yang sedang membawa kuda, tinggal menunggu kapan ratunya duduk di belakang dia. Tetapi bisa saja perempuan atau laki-laki, raja dan ratu. Ratu yang membawa kuda, raja duduk di belakang gitu. Saya hanya membayangkan ketika kamu ketemu dengan seseorang, kehidupan kamu itu pasti bahagia karena kamu bisa melihat kedatangan seseorang raja. Nah, kartu selanjutnya, wow, dengan kehadiran King of Pentacles, raja, seseorang yang mapan, dia berusaha keras untuk mendapatkan kamu gitu. Sekarang tergantung kamu, apakah kamu masih layak menunggu seseorang yang telah menyakitin kamu atau kamu membuang dia. Ada seorang raja yang menunggu kamu, dan raja ini tidak jauh keberadaannya dari ruang lingkup kamu. Bisa saja rekan kerja kamu, bisa saja teman kamu, bisa saja rekan bisnis kamu. Dia sudah memahami kamu, dia sudah mengerti akan kehidupan kamu. Dia di sini posisinya sedang memantau, sedang berusaha keras untuk membuat kamu bahagia. Tetapi keputusannya kembali ke dalam tangan kamu. Apakah kamu ingin mengingat masa lalu kamu atau membuka lembaran baru terhadap raja ini? Kartu selanjutnya, wow, ada unsur sakit hati atau bagaimana saya melihat ini? Ada kartu sakit, Page of Swords, seseorang yang berusaha keras ingin meyakinkan seseorang, dan di kartu sampingnya ada King. Tetapi dengan rasa dia ingin memberikan reaksi, tetapi kamu justru memberikan sebuah reaksi berbeda terhadap dia, sehingga dia pun merasa sakit hati terhadap kamu gitu. Bisa dibilang terhadap kartu King of Pentacles ini, dia yakin terhadap perbuatan dia bersama kamu, tetapi kamu belum yakin terhadap apa yang dia lakukan terhadap kamu, sehingga menimbulkan rasa sakit hati terhadap dia. Saya merasa di sini perjuangan dia yang dia lakukan terhadap kamu membuat dia mundur secara perlahan-lahan, karena kamu pun masih belum bisa move on dari orang lama kamu. Kamu masih menunggu gitu. Nah, kartu berikutnya, wow, muncul kartu As of Pentacles dengan kemunculan King of Pentacles, di sampingnya As of Pentacles. Kedatangan dia sebenarnya memperbaiki kehidupan kamu, tetapi kamu malah memberikan dia reaksi sakit hati terhadap kamu. Saya berbicara terhadap orang baru, bukan berbicara terhadap mantan pasangan kamu. Karena bagi saya, seseorang yang sudah menyakitin perasaan itu tidak layak untuk dipertahankan, melainkan layak untuk dibuang. Itu prinsip saya. Saya tidak mau mengingat kehidupan di masa lalu. Memang kita perlu
mengingat masa lalu untuk pembelajaran, tetapi bukan dalam arti kita mengingat. Kita harus bisa melupakan, karena di depan sana masih banyak cerita-cerita atau hal baru yang bisa membuat kita bahagia. Kembali ke topik pembicaraan, kartu terakhir bagaimana untuk kamu? Wow, kamu bisa melihat sendiri dan mengartikan sendiri. King dan Knight, Raja dan Pangeran. Tinggal kamu bagaimana memutuskan keputusan kamu. Apakah kamu harus menunggu seseorang yang telah menyakitin kamu, atau kamu menerima kedatangan orang baru? Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.